Terima kasih ya Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan dan pertolongan-Mu sepanjang malam kami beristirahat hingga pagi hari ini. Tuhan telah membangun kami dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan membimbing kami semua dalam kondisi baik dan damai sehingga kami boleh ada bersama-sama beribadah. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah, kami mohon pertolongan-Mu agar ibadah pagi hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu maupun puji-pujian yang akan kami naikkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, mohon pimpinan dan pertolongan-Mu agar mereka boleh hadir di dalam ibadah pagi hari ini dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, sehingga kami semua yang beribadah boleh bersama-sama bersukacita. Berkati hamba-Mu Tuhan, baik yang dari Kediri, dari Pare, juga hamba Tuhan yang kami yang ada di tempat ini. Berkati semua dalam pelayanan pagi hari ini, sehingga sukacita membuat kami semakin erat di dalam kami menyatukan hati di antara satu dengan lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan jam ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada selesai nanti ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan jam ibadah kami. Haleluya. Amin. Yesus
Engkaulah Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang sama, sehingga ketika kami boleh mendengar akan sabdamu, sabdamu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gak disangka, gak diduga, di dalam ibadah hari ini ada reuni kecil-kecilan dari alumni Ubaya. Ada 4 orang ibadah di tempat ini. Nah Bapak Ibu, mungkin boleh jadi gereja yang digembalakan Pak Liman ini suatu hari banyak dihadiri oleh teman-teman yang dari Ubaya, supaya bisa bergabung bersama-sama untuk beribadah. Hari ini kita akan renungkan satu judul, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Membuktikan apa? Tanggal 14 akan datang. Semua umat percaya itu akan merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada waktu itu 500 pasang mata yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga itu sujud menyembah kepada Dia dengan rasa takut, dengan takjub, mukanya sampai ke tanah. Nah Bapak Ibu, apa di balik kenaikan Dia ke surga? Dia mau sampaikan pesan apa untuk Anda dan saya? Yaitu Dia ingin Anda dan saya tahu bahwa semua yang tak sabdakan 100% itu benar. 100% itu benar. Nah Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13, yang tadi baru saja kita baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Gak ada. Nah saudara, Yesus yang adalah Tuhan itu bukan Dia sebagai orang suci, karena kesuciannya kemudian Dia diselamatkan naik ke surga. Bukan. Dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Berarti Yesus Tuhan itu asalnya dari surga. Sengaja Dia yang tinggal di surga itu turun ke dunia, yang kita fahami sebagai Allah yang telah berkenan menjelma sebagai manusia. Dia turun ke surga, dan tidak ada yang telah naik kecuali daripada Dia, yaitu Anak Manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan Anda terpengaruh dengan khotbah-khotbah bohong yang bilang, walaupun ini pendeta yang ngomong, mereka bilang, saya dibawa Tuhan naik ke surga, wes pasti bujuk, pasti bohong. Kenapa? Dia tidak bakalan. Dia akan kontradiksi dengan apa yang Dia firmankan sendiri. Tidak ada yang naik ke surga kecuali Aku, karena Aku berasal dari atas. Misiku menyelamatkan manusia sudah selesai. Sekarang Aku balik supaya kamu sadar bahwa surga dan neraka itu ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Yohanes pasal ke-8
ayat 23 dan 24. Bapak Ibu, jemaat yang sudah biasa ikut ibadah ketika saya ditugasi menyampaikan firman Tuhan, sudah biasa mereka bawa catatan. Untuk apa? Untuk kalau nanti kita pulang ke rumah, Anda bisa ngecek, renungkan kembali. Kira-kira yang saya khotbahkan itu benar apa enggak? Cocok. Kenapa? Zaman sekarang banyak pengkhotbah palsu. Suka khotbah yang tidak tertulis dalam Alkitab, tapi hebatnya mereka bisa cerita lebih detail daripada Alkitab yang menulis. Surga isinya apa dan lain sebagainya. Bahkan yang mantan dukun itu pernah ngomong ya di dalam videonya, seketika saya dibawa Tuhan ke surga, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, jodoh saya mana? Tuhan ngasih tahu, kalau jodohmu bahkan bakal anak sudah dikasih tahu. Nah, hal-hal seperti itu dongeng, Bapak Ibu. Tapi jemaat suka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 23-24, dia bersabda begini, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku huruf besar, Yesus Tuhan dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara, yang dari atas pasti lebih mulia dibandingkan yang dari bawah. Yang dari bawah itu fana, yang dari atas itu kekal, itu abadi. Nah, beruntung Bapak Ibu dan saya dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi kamu sudah tak pilih. Sudah tak pilih. Kamu ini juga adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaanku. Sebab apa? Jika kamu milik dunia, kamu pasti dimusuhi dunia. Tetapi oleh karena kamu milikku, maka dunia musuhi kamu oleh karena aku. Ingat, sebelum kamu dimusuhi dunia, Yesus bilang apa? Aku dimusuhi oleh mereka lebih dulu. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak usah takut. Hidup itu tidak ono apa-apa. Saudara ikuti jalan mengalir saja. Nanti tiba waktunya saudara ulang tahun, umurmu kurang setahun. Walaupun nyanyiannya bilang panjang umurnya, aslinya apa? Jatai kurang setahun. Muter terus, kurang setahun. Nah, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu, jika kita percaya bahwa Yesus itu dari atas, Dia adalah Tuhan yang berkenan menjelma sebagai manusia, maka saudara dan saya hukumnya wajib percaya dengan Dia dan mengasihi Dia. Bapak Ibu hati-hati, saya selalu ingin menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang saya baru tatap muka. Ada banyak perkara yang sepele yang saudara nganggap ini biasa, ini tidak salah, ini tidak dosa. Tetapi ini mendukakan hati Tuhan. Apa? Jemaat yang tahu, sudah biasa saya yang khotbah, jarang yang berani datang telat. Kenapa? Terkadang saya bisa 1 jam gerejamu tutup, saya sudah di depan. Apalagi kalau keluar kota, saya tidak pernah mikir, oh jalan ini akan lancar. Ini cuma ditempuh dengan 45 menit, berarti kalau saya itu kurang dari berangkat kurang 1 jam, saya mati aman. Saya tidak. Saya double waktunya. Saya rela datang lebih awal kalau jalannya lancar. Lebih baik saya tidur di mobil saya, AC tak nyala, ngenteni gereja buka. Kenapa? Karena Tuhan yang saya layani. Tapi kalau ada macetnya,
saya pasti belum tentu terlambat. Kenapa? Sudah saya kasih spare 2 jam, padahal saya cuma butuh 1 jam. Nah Bapak Ibu, Pentakosta mengalami banyak kemunduran dari soal apa? Tata ibadah. Itu mundur. Kenapa mereka tidak nyontoh? Katolik, Protestan. Katolik, Protestan itu pasti pembicara, tidak berani datang telat karena masuknya ke ruang ibadah. Pendeta itu bareng ambil Alkitab. Alkitabnya di bawah, pendetanya di belakang. Tidak ono sing pan. Tapi Pentakosta karismatik untuk nunjukkan saya ini pembicara yang laris. Saya sengaja ngebel Pak Liman. Pak Liman tolong ya, pujiannya pengorodok dowo ya. Aku cek macet, teko gereja kono pindah gereja. Ngerti ya? Sengaja di framing yang model seperti ini untuk menunjukkan apa? Betapa banyak yang memerlukan khotbah saya. Bapak Ibu, akibatnya apa? Karena pendetanya juga sering telat, jemaatnya ngomong, aku teko seberapa jam pada saat ibadah mulai. Kenapa? Belum firman. Saudara hati-hati. Orang yang taat itu yang dipilih oleh Allah. Musa, orang yang begitu luar biasa sebagai seorang nabi, punya bujang, punya asisten yang setia, yaitu Yosua. Yang ketika Musa ngadep kepada Allah, tiang awan itu turun. Ketika Musa curhat kepada Tuhan, begitu Tuhan mundur, naik kembali ke hadiratnya, Musa sudah boleh pindah pergi dari kemah itu. Yosua masih sujud di situ. Sehingga Tuhan melihat, wih, orang ini bisa tak pakai sebagai pengganti Musa. Saudara, kalau Anda soal waktu saja, Anda masih suka datang terlambat dan ini Anda biarkan Tuhan yang ngomong. Orang ini bilang mengasihi aku, enggak. Kenapa? Waktu aja, hati aja tidak dikasihkan aku, apalagi duit, pasti tidak. Oleh karena itu, hati-hati dengan perkara yang kecil. Orang seringkali bilang apa? Ya lebih baik terlambat daripada tidak ibadah. Hati-hati. Ya lebih baik datang terlambat daripada tidak ibadah. Masuk ke mall, celana pendek, sandal jepit, gerejanya di mall, bawa kresekan, bawa Starbucks. Wis teko telat, bawa Starbucks. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Hadirat Allah engkau injak-injak dengan engkau tidak menghormati akan kehadiran Dia. Padahal ketika Anda diundang oleh manusia, ditulis di bawahnya, mohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai, Anda taat. Dengan manusia urusan terima rapot aja Anda taat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian Tuhan juga bersabda, Matius 16 ayat 21. Kalau saudara percaya Dia dari atas, Dia mulia, Dia adalah Tuhan yang berkenan menjelma sebagai manusia, saudara harus percaya dengan setiap sabda yang Dia sudah sampaikan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Urusan orang di luar sana mau tidak percaya, tidak usah pusing. Nanti pada waktu mati, Alkitab nulis, roh kita itu menghadap kepada Dia. Pada hari ketiga, setiap kita itu hidup di hadapannya. Setiap orang hidup di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Jalan satu-satunya hanya lewat Dia. Sehingga apapun warna kulitmu, apapun keyakinan agama yang kamu pegang, rohmu hidup kepada Sang Pencipta. Sebab Yesus adalah Sang Pencipta alam semesta, bumi langit dengan segenap isinya. Harus ngadep Dia.
siapapun. Sekarang kamu menghujat, kamu tidak percaya, tidak masalah. Tidak usah saudara ikut sedih, saudara ikut marah, tidak usah. Mereka tidak selamat, Anda juga tidak rugi. Tidak ada ruginya. Demikian pula mereka tidak usah mempengaruhi orang Kristen. Kalau orang Kristen salah dan orang Kristen ternyata tidak mau sing selamat, rugimu apa? Kamu juga tidak rugi. Tinggal nanti aja sama-sama setelah mati kita buktikan yang benar Alkitabnya siapa. Santai saja. Keselamatan pribadi lepas pribadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara kita lihat dulu. Hosea 6 ayat 2. Ini yang nanti akan terjadi kepada setiap manusia ketika orang itu mati. Karena apa? Semua nabi di perjanjian lama itu bernubuat tentang Yesus. Karena dia adalah Tuhan, Sang Juru Selamat, satu-satunya yang dinantikan. Sehingga apapun yang nanti terjadi, dinubuatkan, itu akan digenapi, akan terjadi atas hidup Yesus Kristus Tuhan. Hosea 6 ayatnya yang kedua. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia, Guru besar Tuhan, akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya Guru besar. Bapak Ibu, ini sudah digenapi lewat kematian Tuhan Yesus. Dia mati hari Jumat, Sabtu hari kedua, Minggu hari ketiga. Digenapi dalam jati diri Tuhan Yesus. Berarti apa? Kita nanti akan ngikut patronnya, platformnya. Kita ngikut apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Dia harus menjadi yang sulung. Kita menjadi saudaranya di urutan berikutnya. Bapak Ibu, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Pada saat dia menyampaikan amanat agung, dia ini sempat memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa dia itu punya kuasa yang maha, yang tidak terbatas. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, kenapa hal ini harus saya sampaikan? Supaya saudara tahu bahwa Yesus Tuhan itu maha kuasa. Dia diberikan kuasa, segala kuasa di bumi dan di surga. Kenapa? Karena banyak orang Kristen mulai berpikir, kenapa ya Tuhan berfirman ketika dia ada di tengah-tengah racun itu tidak tuntas? Buktinya apa? Loh, ketika dia sebagai Alfa dan Omega naik ke surga, dari surga dia kasih wahyu lagi kepada Yohanes Rasul di Pulau Patmos. Kan kelihatan tidak tuntas ini. Bapak Ibu, bukan itu, tapi Tuhan punya maksud supaya kamu tahu, aku ini punya surga, aku punya bumi juga. Di bumi aku untuk menunjukkan kepada orang Kristen bahwa aku adalah nabi yang terakhir, gak ada nabi setelah aku, gak ada. Kalau ada firman dari surga tadi yang disampaikan oleh aku sebagai Alfa dan Omega, supaya kalian tahu di surga pun aku masih kontrol
kehidupan yang ada di bumi. Bapak Ibu, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Zaman dulu Tuhan kalau ngomong lewat nabi-nabi bisa langsung dialog. Tetapi ketika Samuel kecil ini mulai ditaruh di dalam bait Allah, di dalam pengawasan pengajaran imam besar Eli, di situ dikatakan dalam Samuel pasal yang ketiga, firman Tuhan, suara Tuhan dan penglihatan itu jarang. Kita baru banyak mendengar Tuhan berbicara zaman sekarang ini, pendeta-pendeta tuh. Tuhan bicara dengan saya dengan suara yang audible. Zaman sekarang ini. Jemaat punya masalah semakin kaya. Pendetanya bilang, Pak Bu, saya doakan 3 hari muncul penglihatan, pasti penglihatan. Itu ayatnya itu ditulis tidak sering. Tetapi maka pada zaman akhir ini, Bapak Ibu itu perhatikan, kata zaman akhir itu tidak sama dengan akhir zaman orang podo. Orang Kristen kadang kebiasaan, oh ya kita hidup dalam akhir zaman. Salah, kamu hidup zaman akhir, bukan akhir zaman. Akhir zaman itu di mana Tuhan itu minta, malaikat kamu pilah itu antara gandum dan lalang itu kamu pilah. Zaman akhir zaman itu adalah kiamat. Saat Tuhan Yesus datang itu dipilah mana surga mana neraka. Tapi zaman sekarang ini adalah zaman akhir, yaitu zaman menjelang akhir zaman. Itu kita ini. Maka pada zaman akhir ini ia, anaknya tadi, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, dengan perantaraan Yesus. Alkitab ini loh. Isi hati Tuhan di sini loh. Gak usah ngeteni suara, malah kesurupan sampai nanti. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Alam semesta ini ada karena Dia. Nah Bapak Ibu, Dia juga katakan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dia ingin sampaikan kepada saudara dan saya, tidak usah gelisah, tidak usah bimbang. Aku ini satu-satunya jalan sampai kepada surga. Yang tidak percaya, tidak usah kita pusingkan. Hanya oleh karena saudara itu diminta ajarkanlah semua bangsa menjadi murid dan baptisah. Nek iso, nek tidak iso, saudara tidak salah. Sebab apa? Karena Yesus Tuhan bilang, jika kamu tidak ditarik oleh Bapakku datang kepadaku, kamu tidak mungkin. Kalau orang tidak diberi anugerah oleh Tuhan berupa keselamatan, tidak mungkin jadi Kristen, tidak mungkin jadi orang Kristen. Sedangkan kita ngajar bangsa menjadi murid Yesus tidak harus dengan khotbah. Nyampaikan firman Tuhan ada 2 cara. Satu lewat verbal, lewat khotbah, saudara ngomong sama orang tentang Yesus. Tetapi ada hal-hal tertentu saudara nggak bisa ngomong. Terus gimana saya beritakan Yesus? Lewat kesaksian hidup. Kalau kamu sebagai terang, kamu sebagai garam, hidupmu dilihat oleh orang karena kamu terang, menerangi yang gelap. Kalau kamu sebagai garam, di mana kamu ada, komunitas yang macam-macam, kamu penyedapnya. Sehingga orang mulai tanya, Pak, sampai cekelane opo?
Ajarannya apa? Nah saat itu baru sampai ngomong. Tapi kalau kamu kakean ngomong, kelakuanmu tidak becek, tidak tepat, saudara malah jadi batu sandungan. Kesaksian hidup tetap nomor satu. Sebelum saudara ngomong, pejabat, sebelum jadi pemimpin, janji program-program. Begitu jadi rakyat yang tadi 100 hari jadi apa? Nah, artinya apa? Kesaksiannya mana? Orang tetap butuh bukti karena mewarisi cara berpikir model Thomas. Thomas tidak gampang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak ada nabi seorang pun yang adalah semua manusia yang mati karena mereka berasal dari debu tanah yang berani janji, kamu tak jemput, tak ono. Kenapa? Karena mereka manusia, debu tanah yang tetap harus mati. Tetapi Yesus yang adalah Sang Pencipta, dialah satu-satunya yang berani janji, kalau semua rumahmu sudah selesai, kamu tak jemput. Nek kontrak STN kalian teh, kamu tak apa-apa. Kamu tak jemput. Supaya apa? Dia adalah Tuhan yang rindu hidup kumpul dengan Anda dan saya. Supaya di mana aku berada, kamu pun di situ. Oleh karena itu, mulai hari ini, jaga hidup benar dan kudus. Kalau tanpa kebenaran, tanpa kekudusan, firman Tuhan bilang apa? Kamu pasti tidak akan pernah melihat Allah. Melihat saja tidak pernah, apalagi kumpul, pasti tidak. Oleh karena itu surganya Tuhan Yesus adalah surga yang ditawarkan penuh dengan kesucian. Bukan malah punya pikiran ngeres seperti ketika manusia hidup di dunia. Ada pesta seks dan lain sebagainya. Bukan. Karena di sana Tuhan bilang, kamu nanti tidak kawin dan tidak dikawinkan. Loh, gimana saya dengan istri saya? Kita mungkin kenal, tetapi bentuk kasihnya sudah berbeda. Dan Tuhan sudah mulai melatih. Ketika Anda umur 67, saya Pak Liman, Pak Yohanes, Bu Foni, sekitar 66, 67, 68. Yang terjadi apa? Keinginan kita itu untuk seksual itu mulai modul. Ambil bojo itu yang koncong nih, dulu, mulai dilatih. Ini anugerah dari Tuhan untuk supaya apa? Kamu akan menjadi orang laki dan perempuan yang terhormat di mata Tuhan dan di mata generasi yang muda. Coba kalau tambah tua, hasrat seksualnya tambah meledak, duitnya kadung akeh, bahaya. Katanya orang mapan itu mulai usia 40. Wah, kalau orang mau mapan, mau sugih umur 40 wis noto secara ekonomi. Umur saya ketabungannya wis akeh, umur 60 wis mikir yo apa lek mewariskan ke anak. Umur 70 sing iji ono iku diwaris yang putune maneh, betul. Lalu kalau disertai dengan hasrat seksual yang semakin meledak, bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak usah mikir selingkuh. Setaterane wis angel. Tidak usah. Ini anugerah. Nah Bapak Ibu, lanjut.
Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang Kristen, bukan cuma untuk pengikut Kristus, bukan, tetapi untuk general, untuk umum. Sadar atau tidak, warna kulitmu apa saja, keyakinan agama yang kamu yakini, kamu pegang apa, kamu nanti mati menghadap Yesus. Kenapa? Karena pada hari ketiga semua orang yang mati, rohnya kembali menghadap kepada Dia, seperti Hosea 6 ayat kedua tadi. Semua ketemu Dia. Dan saat itulah Dia menentukan surga dan neraka bagi roh yang hidup di hadapan Dia. Nah Bapak Ibu, Dia menampakkan diri 40 hari. Kepentingannya cuma satu. Dia ingin meyakinkan kepada para muridnya dengan sahabatnya bahwa aku hidup. Aku hidup lagi seperti yang telah tak firmankan. Aku nanti akan disiksa, dibunuh oleh imam-imam kepala, para ahli Taurat. Mati di atas kayu salib di Yerusalem sana. Diadili di Yerusalem. Tetapi pada hari ketiga aku dibangkitkan kembali oleh Bapakku. Dia buktikan. Dia menampakkan diri 40 hari. Dan ketika para rasul mengunci diri pada sebuah rumah yang sama karena takut dengan orang Yahudi, justru Yesus Tuhan itu muncul di tengah-tengah mereka tanpa ada Thomas. Ketika mereka bercampur antara senang dan takut dan ragu-ragu, Dia bilang, ini aku, bukan hantu. Hantu tidak ada tulang dan tidak ada dagingnya. Hantu itu cuma roh. Ini aku, ini lubang di tangan, ini lubang di lambung. Dan dia masih tanya, mana ikan goreng? Dia mau tunjukkan, hobiku makan ikan goreng. Tak makan di depan kamu supaya kamu yakin, ini aku. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi iman yang penting buat para rasul yang asalnya takut dan mengunci diri di sebuah rumah yang sama karena mereka takut mati. Tetapi begitu mereka melihat Yesus yang mati bangkit lagi pada hari yang ketiga, ini menjadi titik balik iman mereka dari ketakutan menjadi orang yang berani mati demi Kristus dan kebenaran firman. Mereka jadi tidak takut lagi karena mereka berkesimpulan, kalau aku hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, aku mati, aku akan bangkit seperti Kristus sudah dibangkitkan. Nah Bapak Ibu, Dia naik giliran, naik ke surga. Kisah Rasul pasal yang ke-8, ke-1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apakah setiap orang akan menerima Roh Kudus? Tidak. Kenapa? Itu loh ada kata-kata dalam ayat 1. Kalau Roh Kudus turun, kalau tidak turun. Yang dimaksud Tuhan itu bukan Roh Kudus turun secara general, itu bukan. Kalau Roh Kudus turun, artinya apa? Jika Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kamu. Kalau tidak berkenan, ya pasti orang ini akan hidup tanpa Roh Kudus. Padahal Roh Kudus oleh Yesus Tuhan sengaja dijanjikan, disediakan untuk orang yang percaya kepada Dia. Kapan kita terima Roh Kudus? Ketika kita menjadi percaya
Yaitu ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, kamu akan terima Roh Kudus. Arti kata percaya gimana? Kamu percaya dengan bukti melakukan semua firman Yesus dalam hidup. Tapi kalau kamu tidak lakukan, walaupun KTP-nya Kristen, minggu ibadah, Yesus Tuhan bilang apa? Ini contoh yang tidak percaya kepadaku. Buktinya apa? Kamu tidak lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anda akan dijadikan saksi lewat kesaksian hidup, lewat keberanianmu menyaksikan Yesus itu siapa. Kalau saudara menjadi orang yang masih takut bicara tentang Yesus, walaupun saudara tidak perlu ngawur, koreksi dan renungkan, mungkin di dalam hidupmu tidak ada Roh Kudus. Maksudnya Tuhan, kamu tak jadi saksi. Lalu saksi kok bisu? Apa ada saksi bisu di pengadilan? Tidak ada. Saksi itu butuh ditanya. Karena kamu ngerti tentang Alkitab, kamu cerita. Lah ini bisu. Saudara pasti harus merenungkan Roh Kudus ada dan. Kenapa? Karena ketika aku melihat Yesus, dia bangkit, kemudian Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah Rasul. Semua nabi berkata-kata dengan bahasa manusia yang dia sendiri tidak ngerti. Pakai bahasa Partia, pakai bahasa Mesopotamia, pakai bahasa Arab, padahal mereka tidak bisa bahasa itu. Ternyata Roh Kudus memberikan keberanian untuk orang menyaksikan Yesus, sama seperti saat Petrus dan Yohanes diadili. Di situ dikatakan, maka penuhlah dengan Roh Kudus Petrus dan Yohanes, dan Petrus langsung ngomong, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang oleh karena nama ini kamu bisa selamat, yaitu Yesus yang kau salibkan. Ini luar biasa. Ancamannya mati. Kalau saudara masih belum punya keberanian, renungkan. Mungkin kamu Kristen tanpa Roh Kudus. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat 11 ini ancaman buat orang yang tidak percaya kepada dia, atau mungkin yang saat ini sedang menghujat dia. Kalau dia ternyata adalah Tuhan yang betul-betul nanti datang, modar mereka. Saatnya mereka dihakimi, dan saatnya saudara itu balas dendam dengan ikut apa? Tepuk-tepuk tangan. Pada waktu mereka dihakimi Tuhan, saudara ngomong, kurang banter Tuhan, ya, malah jadi kompornya gitu. Kenapa? Ini saat, dan ini merupakan ancaman. Ancaman. Nah Bapak Ibu, ketika dia naik ke surga, dia jadi apa? Kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Nanti loncat 17 dan 18. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, huruf besar. Juga mereka yang telah menikam dia. Berarti yang ditikam pasti sama.
Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. 17-18. Ketika aku melihat Dia, kata Rasul Yohanes, Dianya besar, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menjadi Alfa dan Omega. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, lemes, Bapak Ibu. Pada semasa Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah rasulnya, Yohanes ini menjadi murid yang paling dikasihi dan suka menyandarkan kepalanya di pundak Tuhan Yesus. Dekat sekali. Tetapi ketika Dia sebagai Alfa dan Omega, wibawanya langsung berubah. Yohanes langsung bilang apa? Aku tersungkur di bawah kakinya, lemes, kayak mau mati. Bandingkan dengan pendeta zaman sekarang, ketemu Tuhan Yesus, ngomong hai. Bapak Ibu, bayangkan. Apakah mereka lebih top daripada Rasul Yohanes? Tapi jemaat percaya, agama tanpa mikir itu pembodohan. Agama itu harus mikir, karena kebenaran Alkitab kita itu sudah setiap hari diuji kebenarannya. Monggo uji, karena kebenaran tetap adalah kebenaran. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia ini Tuhan, Sang Pencipta, yang awal dan yang akhir, dan selama-lamanya Dia hidup. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, Dia lagi ceritakan tentang salib. Aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci sakko, yuk dibawa Dia. Isine buat ngerangkai iblis, setan, dan malaikat-malaikatnya, dan para pengikutnya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, yang serem buat mereka, Kisah Rasul 10 ayat 40-43. Ini Petrus berkhotbah menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami, para rasul, yang jumlahnya itu tinggal 11. Yudas tidak ada di situ, Matias belum diundi. Yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Yohanes pasal 20, ketika Dia menampakkan diri tanpa Thomas. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara, ayat 42 itu menjadi momok buat mereka yang tidak percaya dan menghujat Dia saat ini. Kenapa? Karena para rasul yang hidup dengan Yesus, sejaman dengan Yesus, yang dipakai sebagai saksi, itu mereka jelas-jelas memahami apa yang sudah terjadi atas hidup Tuhan Yesus, apa yang diajarkan,
dan apa yang kemudian akan dia lakukan, yaitu dia nanti akan datang kedua kalinya, sama seperti malaikat waktu ngomong dengan orang 500 yang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Hai orang Galilea, Yesus yang kau lihat sekarang naik ke surga, nanti akan datang dengan cara yang sama. Untuk apa? Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti orang mati urusannya belum selesai. Urusannya belum selesai. Masih harus ditempatkan antara neraka atau surga. Surga kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, karena kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, yaitu pengampunan semata-mata oleh Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.